Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa yustahabbu ziyadatu rak'ataini qabla dhuhri wa qabla al-jumu'ati wa ba'dahu wa ba'daha. Dan disunatkan menambahkan 2 rakaat lagi sebelum sholat zuhur dan sebelum sholat Jumat, dan sesudah sholat zuhur dan sesudah sholat Jumat. Wa arba'un qabla al-asri, disunahkan sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Wa raka'ataini qabla al-maghrib, dan sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Wa qabla al-isya'i, dan sebelum sholat isya'. Wa inda safari, dan ketika hendak bepergian mulia, fi baitihi, ngerjainnya di rumahnya. Wa indal qudumi, dan ketika datang dari bepergian jauh yang mulia, fil masjidi, mengerjakannya di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih berbicara tentang sholat sunnah. Pada malam hari ini berbicara tentang sholat sunnah yang rawatib ghairu muakkad dan sholat sunnah qudum, sholat sunnah safar. Seperti pada pengajian yang lalu dijelaskan, sholat rawatib adalah sholat sunat yang mengiringi daripada sholat fardu, yang muakkadnya 10. Kiai kita memisahkan pembahasan antara yang muakkad dan ghairu muakkad. Seperti apa yang dijelaskan pada kajian sebelumnya, arti rawatib muakkad adalah sholat rawatib yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam bepergian jauh maupun secapek apapun, maupun dalam keadaan sakit separah apapun, sehingga disebutlah rawatib muakkad. Adapun rawatib ghairu muakkad adalah sholat sunnah rawatib yang Nabi terkadang tinggalkan, artinya tidak mengerjakan. Tentu ada hal yang paling besar buat Nabi meninggalkannya itu tidak karena bermalas-malasan, hasya wa kallah, begitu. Sehingga para kaum sufi tidak mau membagi rawatib tuh ada muakkad, ada ghairu muakkad. Seluruhnya muakkad dalam pandangan kaum sufi. Bila kita pisah, maka yang muakkad 10 rakaat,
yang lalu udah dibedah. Maka yang ghairu muakkad 12 rakaat. 12 rakaat yang ghairu muakkad. Kalau di total menjadi 22 rakaat. Mana yang muakkad? 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, udah 4. 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu udah dijabarin. Karena itu kata kitab kita ini, wa yustahabbu ziyadatu rak'ataini qabla dhuhri wa qabla al-jumu'ah wa ba'dahu wa ba'daha. Salat sunnah rawatib yang ghairu muakkad adalah 2 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat sesudah salat zuhur. Sehingga kalau di total di zuhur itu salatnya 12 rakaat. Di zuhur 4 sebelum zuhur, 4 sholat zuhur, dan 4 sesudah sholat zuhur. Begitu, sehingga rawatibnya jumlahnya 8. Sunnat ini, dari mana kita sunnat mengerjakan qobliyah zuhur ditambah 2 lagi menjadi 4. Ba'diyah zuhur ditambah 2 lagi menjadi 4. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari, di dalam Sahihul Bukhari dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha wa an abiha, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadata. Kata Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa an abiha, Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. 4 rakaat. Ame qobliyah subuh 2 rakaat. Hadis itu. Tapi dalil kita bukan ngomong dalil sunnah fajar. Dalil bahwa Nabi sebelum zuhurnya ngerjain 4 rakaat. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi daripada Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha, kata Nabi, man shalla qabla dhuhri arba'an wa ba'daha arba'an harramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa yang sholat rawatib sebelum sholat zuhurnya 4 rakaat dan sesudah sholat zuhurnya 4 rakaat, maka kata Nabi, Allah haramkan tubuhnya dijilat api neraka. Dijilat api neraka. Begitu. Dalam hadis yang lain diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab sunannya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, kata Nabi, man hafadha
ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha banallahu lahu baitan fil jannah. Kata Nabi, barang siapa menjaga betul istiqomah, mengerjakan sebelum sholat duhur 4 rakaat. Begitu juga sesudah sholat duhur 4 rakaat. Maka Allah bangunkan istana begah untuk dia di surga. Alangkah beruntungnya orang yang dibangunkan oleh Allah istana yang sangat megah di surga dengan sebab istiqomah mengerjakan sholat qobliyah duhur 4 rakaat dan juga ba'diyah duhur 4 rakaat. 4 rakaat. Adapun Nabi ngerjain 4 rakaat ini di rumah. Nabi tidak di masjid. Perbuatannya Nabi. Kalau kita ndak apa-apa di masjid saja. Begitu. Yang 4 Nabi itu selalu 4 rakaat qabliyah duhur itu dikerjakannya di rumah. Kalau di rumah udah repot, ada cucu, begitu. Ada macam-macam di rumah tuh. Dari masjid saja. Di masjid mau diomongin, HP matiin, ada tulisannya. Gambar macam-macam, begitu. Sayyidina Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu ta'ala an menceritakan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya. Kata Sayyidina Abdullah bin Syaqiq, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat qabliyah duhurnya, wahai Sayyidah Aisyah. Dia nanya kepada Siti Aisyah, qabliyah duhurnya bagaimana Rasulullah? Kata Sayyidah Aisyah menjawab, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti qabla duhri arba'an summa yakhruju fayusalli bin nas. Nabi itu salat dulu qabliyah duhur di rumah saya 4 rakaat. Habis 4 kemudian keluar Nabi ngimamin orang-orang. Emang juga setembok kayak gini nih rumah Nabi, kan dekat. Jadi orang pada kumpul habis qabliyah, Nabi keluar. Kalau kita ndak usah. Kalau imamnya masih di rumah tuh, imamnya masih nongkrong tuh di depan Al-Anwar, begitu. Kalau kita makmumnya tambah parah. Kalau kita mulai masjid aja dah. Berbeda alasan ini. Tapi ya kalau ngomongin Nabi ya di rumah begitu. Kita nggak keburu. Karena jeda waktu kita sebentar biasanya dikasihnya. Apatah lagi rumah kita rada jauh begitu. Rada jauh. Itu sebelum zuhur 4, sesudah zuhur 4, sesudah zuhur 4. Begitu juga bagaimana kalau hari Jumat? Sama. Qabliyah Jumat itu sunatnya yang tertinggi 4 rakaat. Sunat Qabliyah Jumat itu 4. Ba'diyahnya ya sama. Seperti zuhur, yaitu 4 rakaat.
4 rakaat. Qobliyah Jumat 4. Tapi kita orang ini mengerjakan qobliyah Jumat, kenapa praktek masyarakat itu 2? Ada alasan, 2 aja diributin orang. 2 aja. Apalagi 4. Tambah dikata bid'ah. Padahal ajaran langsung daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sebelum salat Jumat itu qobliyahnya 4. Nabi yang nyuruh. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Ada. Orang asal mau teliti aja. Jangan gampang itu orang pada qobliyah duduk aja. Enggak diri. Lihat aja yang qobliyah aja banyak. Dia duduk aja enggak diri qobliyah. Mana malam ini ngaji lagi orangnya. Yang baju hijau lagi. Ya Allah. Bagaimana ya begitu orangnya. Lihat aja itu masyarakat itu kan kita lihat itu orang pada diri-diri ya kan. Masa kita bengong aja. Mau ngapain? Orang juga pada qobliyah. Itu kita duduk aja mulutnya monyong aja kita. Mau ngapain? Nabi dalam Sahih Muslim. Kata Nabi, idza shalla ahadukum al-jumu'ah falyusalli qablaha arba'an wa ba'da arba'an. Bila salat seorang kamu salat Jumat, hendaklah salat sunat, bukan amril wujub. Karena dalam hadis yang lain illa an yatatawwa'a. Adakah di luar 5 waktu yang wajib? Enggak ada sunat. Salat sunat 4 rakaat sebelumnya, 4 rakaat sesudahnya. Bahkan sahabat Nabi namanya Sayyidi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Orang yang ke-6 masuk Islam. Lebih dulu minas sabiqin al-awwalin, Ibnu Mas'ud. Dan matinya Abu Jahal juga di tangan Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud itu dalam hadis yang sahih, kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an yusalli qabla al-jumu'ah arba'an wa ba'daha arba'an. Ibnu Mas'ud itu sahabat Nabi hebat. Dan kita sering diterangin tentang fadilah ilmu. Hadis Ibnu Mas'ud. Kata Nabi, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi. La tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min aitqi alfi raqabatin fi sabilillah. Ibnu Mas'ud, Anda duduk di majelis taklim. Bentar aja 5 menit, nggak usah lama-lama duduknya. Apatah lagi kalau lama. 5 menit. Seukuran memeras susu sapi. Nggak usah pegang pulpen, nggak usah pegang buku, nggak pakai nyatet, nggak apa-apa. Duduk doang. Namanya jiping. Ngaji, nguping, jiping. Gitu, jiping. Begitu. Duduk aja. Itu lebih baik ganjarannya daripada memerdekakan hamba sahaya 1000. Orang dijual. Kalau pakai big sale, obral, murah. 1 orang 1 juta aja udah 1 miliar. Ama sedekah 1 miliar sama ngaji itu 5 menit aja ganjarannya masih gedean ngaji di majelis ilmu 5 menit aja ganjarannya dibanding memerdekakan hamba sahaya 1000 lagi boros 1000 atuh nggak punya kita. Ngaji aja ngaji itu gede banget ganjaran ngaji itu gede. Maka kalau ngaji orang tuh nggak mau. Kalau ngaji itu susah. Nah, kalau tahlilan sih insya Allah rame. Mungkin ada beseknya kali ya.
Apa kita buat aja pengajian pakai besek juga. Belakangan sih banyak kawan-kawan kita juga buat pengajian pakai besek. Cuman ada stikernya di dalamnya. Begitu. Begitu. Ada tulisannya Promah, Prabowo sama Gibran. Promah. Begitu. Ya Allah. Begitu. Begitu. Oh, perawan. Ya begitu. Emang kudu tawasul begitu. Kalau tawasul mah apa juga bisa kalau tawasul mah. Begitu. Kalau kita nggak tawasul mah dekat orang tinggi susah. Begitu. Ya Allah. Memang tawasul tuh kudu. Ibnu Mas'ud kalau Jumat qobliyahnya 4, ba'diyahnya 4. Imam Tirmidzi makamnya di Uzbekistan. Moga Allah kasih rezeki luas kita ziarah. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dan kata para ulama ahli tafsir hadis begitu. Berbicara ini, ndak mungkin Ibnu Mas'ud salat qobliyah Jumat sampai 4, bandanya sampai 4 kalau enggak ada ajaran langsung dari gurunya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 di Libya, Pakistan 4 qobliyah. 4 begitu. Ada kawan kita Bang Turmudi dinas karena dia kerjanya teknisi awak pesawat, kirim ini ajaran apa lagi nih guru. Apaan? Di sini 4 qobliyah Jumat. Iya itu dari nabinya 4. Ngapa di kampung kita 2? 2 diributin. Jadi ya apalagi 4 tambah ribut. 4 qobliyah Jumat 4. Begitu. 4. Yang menjadi pertanyaan nih saudara nih yang ngaji nih, udah pernah belum qobliyah Jumat 4? Nah, besok Jumat. Ini kan baru Senin. Jangan besok 4. Kita ntar temennya ngomong ajaran kagak nih gitu. Kita bilang ngaji, makanya ngaji begitu. Apanya? Lagi mau kita mau 4 di kotak dari jalan. Oh ya Allah. Kok mau 4 udah ada kotak. Pokoknya mau ke 4 dari jalan baru 2. Ya Allah, iya. Kalau begitu apa kita salatnya di pengimaman aja ya. Yang kagak dilewatin. 4. Jadi langsung aja 4. Jadi kalau langsung 4 itu, ini boleh 4 ini 2 salam boleh, 1 salam boleh, 2 tasahud boleh, gitu. 1 salamnya, 1 tasahud juga boleh. Kalau 2 tasahud nggak ada surat sesudah Fatihahnya kayak dohor. Kalau 1 kali tasahud semuanya ada surat habis Fatihahnya. Itu semuanya ada ajaran. Silahkan. Boleh. Itu qobliyah Jumat lah ada qobliyah Jumat dalilnya. Dari dulu ada. Yang 2 rakaat itu hadis daripada Sayyidina Sulaik Al-Ghatafani. Ibnu Majah riwayatkan. Orang nggak perhatiin, baca hadisnya, baca. Begitu. Kurang diperhatikan hadis itu. Kan di sana ada di Nailul Autar aja pada bagian ini bisa dilihat di Nailul Autar. Ibnu Taimiyah riwayatkan itu di Nailul Autar tentang Sayyidina Sulaik Al-Ghatafani. Dia telat datang ke masjid itu, Nabi udah khutbah. Dakhala Sulaikun Al-Ghatafani fil masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu. Nabi Sulaik Al-Ghatafani masuk masjid, Nabi udah khutbah. Lagi khutbah. Nabi sedang khutbah, Sulaik datang. Itu menunjukkan Sulaik itu telat datang ke masjidnya. Di antara sebabnya dia ketiduran. Intinya kita mau sebabnya apa, kayak yang penting ke masjidnya telat. Nabi udah khutbah. Udah khutbah. Ketiduran Sulaik. Kalau kita ya karena macet dah. Ya sebetulnya bukan karena macetnya, emang berangkatnya telat juga.
Begitu. Berangkatnya juga emang udah tahu kan Jumat, dari pagi juga udah tahu, dari malam udah tahu tuh hari-hari Jumat. Kan begitu, kalau dia mau pagi-pagi kan bisa, cuman kan kagak. Begitu, Pak. Begitu. Maka kemudian Nabi sedang khutbah, Sulek ini kayak kita normal berpikirnya. Dengerin khutbah wajib. Qabliyah sunat, ya udahlah duduk aja. Pikir Sulek begitu. Maka Sulek duduk. Nabi lagi khutbah nggak ngomongin masalah dalil qabliyah Jumat. Nah, Nabi lagi ngomongin yang lain. Lagi khutbah. Ngelihat muridnya tuh ada yang salah, khutbahnya pakai dipotong, berhenti boleh. Khotib boleh kalau orang berisik bocah, anak-anak diam dulu. Ini khutbah. Boleh gitu. Hah? Oh rame. Waduh. Ya Allah. Iya, boleh. Orang Nabi begitu. Baik. Oh, enggak dipakai lagi. Iya, enggak dipakai lagi. Lah ini kan pengurusnya kudu ngaji juga, aturan-aturan Jumat. Ini kan aturan-aturannya. Itu ngomong banyak hadisnya, itu suka diceramain sama penceramah maulid tuh. Ja'a Arabiyun faqala mata sa'a ya Rasulullah. Orang dari pedusunan datang. Nabi nggak ngomongin kiamat, ngomong apa? Dia nanya kapan kiamat Rasulullah. Lagi khutbah nabinya. Ditanya, Nabi jawab juga. Emang apa? Dia punya bekal begitu. Lagi khutbah itu. Lagi khutbah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Begitu, enggak apa-apa. Ntar itu pembedanya pada bab Jumat ini kan kita berundangan salat sunat dulu panjang. Sahabat apa saya loncat aja ya? Begitu. 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 Iya, Sulek itu datang ke masjid duduk. Tegur sama Nabi. Ini bahasanya Nabi. Hadisnya Sahih Ibnu Majah itu. Al-Albani nyoroti ini bisa dilihat itu orang-orang yang demen nama Al-Albani yang disebut Muhaddisul Asri. Apa itu derajat hadisnya? As-sallaita qabla an taji'a. Begitu. Ya Sulaik, as-sallaita qabla an taji'a. Wahai Sulaik, apakah Anda telah sholat fil madi? Qabla an taji'a, sebelum bahwa Anda datang ke masjid. Bahasa kita orang ente sebelum ke masjid. Kalau sebelum ke masjid di mana? Di rumah. Ente di rumah udah ngerjain sholat belum? Begitu. Kenapa Nabi pakai nanya begitu? Sebab hendak mau menuduh yang tidak-tidak, mas sahabat. Karena itu adalah akhlaknya Nabi. Barangkali Sulek di rumah karena telat, kan udah adzan. Karena udah adzan, Sulek lah ngerjain qobliyah di rumah. Kan bisa. Habis qobliyah baru ke masjid, lah tinggal duduk. Sehingga Nabi tidak mau nyalahin. Ketika Sulek duduk di masjid. Maka Nabi nanya, ente di rumah. Kalimat di rumah ini dari mana? Qabla an taji'a. Ente sebelum datang ke masjid. Kalau belum datang ya di rumah ketiduran. Ente di rumah udah ngerjain sholat qabliyah Jumat belum? Faqala Sulaikun. Lah, belum Nabi. Sumaqala Rasulullah SAW, salli rak'ataini wa tajawaz. Ente bangun dulu, sholat 2 rakaat, cepeti. Jangan rakaat satunya Yasin sampai kelar. Kedua tabarok lah, imam udah pulang dia masih qobliyah aja. Sholatnya ini yang cepat. Begitu. Pada bagian ini, orang yang kurang suka aja sama mazhab itu. Imam Syaukani yang punya kitab Fathul Qadir. Tafsirnya itu, tafsir Syaukani.
Di Nailul Autar, karena kitab aslinya Ibnu Taimiyah ini Muntaqal Akhbar, Nailul Autar punya Syaukani. Kata Syaukani, qauluhu as-sallaita qabla an taji'a. Ini Nabi ngomongin ente udah sebelum datang. Ndak bisa ditafsiri tahiyatul masjid. Emang ada di rumah tahiyatul rumah? Kagak ada. Ini maknanya qobliyah Jumat. Enggak bisa, enggak. Begitu kata Imam Syaukani dalam syarah hadis itu. Bukan jangan kita ngarang-ngarang. Kita ngomong harus berdasarkan ilmu. Jangan berdasarkan like and dislike. Gitu, suka atau tidak suka, jangan. Harus ilmu yang harus dibedah. Merujuk ilmu. Gitu. Jadi kita nggak mau ngomongin organisasi. Karena Islam rahmatan lil alamin. Sebelum organisasi Islam ada, Islam udah ada dari dulu. Dan ajarannya udah ada. Sebelum Anda datang, ente udah sholat dulu. Qobliyah Jumat. Belum. Bangun sholat dulu. Saking pentingnya tuh. 2 rakaat itu penting. Yang 2 rakaat. Inilah yang disebut muakkad. Ibnu Mas'ud 4. Kok 4 bukan 2? Iya, karena ghairu muakkad. Inilah yang disebut dalam fikihnya wa yustahabu, itu udah bahasa fikih. Disunatkan ziyadatu rakaataini qoblal jumu'ah. Disunatkan melebihkan 2 rakaat lagi nambahin sebelum Jumat wa ba'daha, dan sesudah Jumat. Sudah Jumat. Itu begitu. Sudah Jumat. Jadi sehingga jangan sampai enggak. Jumat itu sholat. Bahkan 4. Ada riwayat yang ba'da Jumat sampai 6. Ada. Yang sampai 6 ini 4 ditambah 2 yang tadi. Ada yang 6. Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, fa kullu dzalik marwiyun an Rasulillah, yang 2 rakaat dari Rasul, yang 4 dari Rasul, yang 6 dari Rasul. Kalau ba'diyah. Tapi masyhur 4. Ba'diyah Jumat. 4 qabliyah ya 4. Itu Jumat. Itu lama. Imam Bajuri tulis itu di dalam Hasyiatul Bajuri tentang hadis Ibnu Mas'ud. Karena Ibnu Mas'ud shalla qabla Jum'ah arba'an wa ba'da arba'an. Semua ulama. Sampai Khatib Syirbini di dalam Mughnil Muhtaj. Wa hadha tauqifun min Rasulillah. Ini udah pengajaran langsung, gak bakalan dia ngarang-ngarang sendiri sahabat. Mesti ada pengajaran langsung dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4. Kalau di Mekah saya sering 4, Madinah 4 begitu. Kalau di Mekah, di sini bisa juga gagah Bang Woteng. 2 kalau di sini 2. Kalau Ba'diyah bisa Ba'diyah. Enggak ada yang liatin. Iya. Takut dikata ajaran baru doang. Ya begitulah. Kalau di Mekah normal baris. Kemarin dengan mufti Bangladesh. Syekh Ahmad bin Jubair, gitu. 4, gitu. 4 rakaat itu. Oh, dia maka enak. 4, emang banyak orang sama saya. 4 Madinah 4. Jadi lama. Di kita juga bisa, yang penting duduknya di pojokan, kan nggak ada. Kalau barisin di pojok kan nggak ada yang nyenggol-nyenggol ya kan. Gitu 4 aja. Biar pernah ngamalin ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu begitu. 4. Intinya qabliyah dhuhur 4, ba'diyah dhuhur 4. Demikian qabliyah Jumat 4, ba'diyah Jumat 4. Dalilnya bukan kias ke dhuhur, bukan ada ajarannya, bukan
karena Dhuhr 4 ya Jumat 4. Enggak karena begitu juga, emang nabinya begitu. Nabi kayak begitu 4. Ibnu Mas'ud 4. Hanya masalahnya kan hadis itu ada yang dapat, ada yang tidak begitu. Ulama-ulama tuh akhirnya kan daripada madhab itu kan yang berbeda-beda. Tapi berbicara qabliyah Jumat hampir rata lah ulama-ulama madhab dari dulu. Orang sama seperti adzan 2 kali baru aja lah pemotongan-pemotongan itu ada, pengen buru-buru itu aja. Kemudian wa arba'un qabla al-'asri. Sebelum salat asar ada namanya salat rawatib ghairu muakkad, yaitu salatnya 4 rakaat. 4 rakaat sebelum asar. 4. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, di dalam sunannya dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Moga-moga Allah memberikan rahmat yang banyak. Kalau Nabi yang ngomong maknanya pasti. Wong Nabi. Pastilah Allah memberikan rahmat yang banyak kepada orang yang sholat sebelum sholat asar 4 rakaat. Kata Imam Ghazali di Bidayatul Hidayah, kerjakan ini berharapkan ngejar doanya Nabi Muhammad. Nabi doain umatnya yang ngerjain qabliyah asarnya 4. Didoain betul sama Nabi. Maka berharap merebut daripada doa yang dipanjatkan oleh Nabi. Yang doa itu dari rahmat itu akan merubah keadaan kita ke arah yang lebih baik. Dengan 4 rakaat bakal kehidupan kita akan berubah. Lebih bagus lagi apanya aja. Begitu. Kesehatan badannya, jiwanya, finansialnya begitu. Adapun perubahan daripada sembako mahal menjadi sembako murah, itu programnya Bang Nur. Begitu. Ini perubahan yang lebih baik. Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Ummu Habibah, istrinya Rasulullah, Siti Sofiyah binti Abi Sufyan. Ummu Habibah bilang begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala 4 raka'atin qabla al-'asri banallahu lahu baitan fil jannah. Kata Ummu Habibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang menjaga betul itu berarti istiqomah, perhatian. Hafadha itu lazamah, dia melazimkan, dijaga 4 rakaat sebelum asarnya, maka Allah bangunkan dia istana di surga. Mana mungkin istananya dibangun lalu orangnya masuk neraka? Kan nggak mungkin. Mau ngapain dibangun kalau orang masuk neraka? Itu menunjukkan dia akan dimudahkan jalan untuk masuk surga. Bukan masuk doang, sampai rumahnya di surga udah dipersiapkan. Tuh pentingnya 4 rakaat. Jangan-jangan yang akhirnya dipersiapkan sampai undang-undangnya dibuatlah. Begitu, jangan-jangan 4 rakaat nggak ditinggalin sampai dibuat semuanya. Ya, husnudzon. Jangan dicatat Bang Agus. Ya, Agus mencatat aja kalau yang begini-begini nih. Di hadisnya aja dicatat. Iya, repot ya. Saya takut.
Itu 4 rakaat qabli asar tuh bagusnya berapa? Tetap bagusnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bagusnya. Biar kata nabinya rahimallahu mra'an shalla qabla arba'an. Arba'an ini 4. 4 itu totalnya. Prakteknya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sebablah Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali di dalam Sunan Tirmidzi itu kata Imam Ali, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli arba'an qabla al-'asri yafsilu bainahunna bitaslimataini. Nabi itu sholat sebelum asar 4 dipisah dengan 2 salam, mananya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Karena kalau 4 rakaat 1 salam sama 4 rakaat 2 salam ganjarannya gedean 2. Sebab kalau 2 niat 2 kali, tuh niat. Doa iftitahnya 2 kali, salamnya 4. Begitu, tasyahud 2. Kalau 4 rakaat 1 salam, niat sekali, doa iftitah sekali, ya salam cuma 2, kanan kiri itu 2. Begitu, ya tasyahud ya sekali, ya bisa 2 kali kata tasyahud. Jadi sedangkan makana aksaru fi'lan, kana aksaru fadlan. Begitu, yang kerjanya setengah hari ama sehari, lah gajinya lah banyakan yang sehari. Yang lebih capek ya lebih banyak ganjarannya, lebih banyak. Qabli asar 4. Ini tapi kategorinya ghairu muakkad, ghairu muakkad. Yang 4 ghairu muakkad. Terus wa raka'ataini qabla al-maghrib. 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Artinya sunat kita mengerjakan sholat sebelum sholat maghrib. Jangan habis adzan langsung qomat, langsung sholat maghrib. Qobliyah dulu 2 rakaat. Dalilnya banyak banget nih. Ada sebagian orang nggak ngerjain qobliyah ini karena terjebak pada kalamnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Saya lupa jilid berapa, 6 jilid ini. Ibnul Qayyim itu walam yasbut fi'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla al-maghrib. Gara-gara kalamnya Ibnul Qayyim inilah orang kata qabliyah maghrib tidak ada. Dikritik oleh Imamul Jarhazi kalam ini, dan kita kutip dalam kitab namanya itu I'lamul Ghabi bi thubuti rak'ataini qabla al-maghrib anin nabi. Bahwa qabliyah maghrib itu sabit dari nabi melalui 3 jalur. Baik itu sabdanya nabi maupun takriratun nabi, pengakuan nabi. Jadi suruhan nabi, pengakuan nabi, maupun juga perbuatan nabi. Artinya nabi juga kerjain. Mana daripada dalil qabliyah maghrib di dalam Sahihul Bukhari sebagai hadis qauli namanya. Qauli itu ucapan, suruhan. Nabi bilang sallu qablal maghrib. Sallu qablal maghrib. Sallu qablal maghrib liman sya'a.
Ayo pada sholat sebelum sholat maghrib. Sholatlah qobliyah maghrib bahasa kita orang. Qobliyah maghrib sholat. Cuman Nabi bilang yang ketiga liman sa'a siapa yang mau, menunjukkan tidak wajib. Tapi ini hadis suruhan namanya. Nabi nyuruh, di sini nih tidak ngomongin Nabi mengerjakan. Nabi nyuruh. Mana takriratun Nabi, pengakuan Nabi bahwa para sahabat itu ngerjain qabliyah maghrib. Kata Sayyidina Anas bin Malik yang ikut Nabi 10 tahun, kemana aja Nabi jalan dia ikut. Nabi ada kemana Nabi berada dia ada. Anas bin Malik, anaknya Ummu Sulaim, bapaknya Malik, mati bapaknya dalam keadaan kafir. Anas bin Malik, bapak tirinya Abu Talha. Kata Anas bin Malik, kunna bil Madinah, kita orang ini para sahabat di Madinah. Bila maghrib udah adzan, itu para sahabat ibtadarus sawariyah. Maka mereka nyari tiang-tiang masjid kayak gini di pinggiran, biar enggak dilewati orang maksudnya. Pada ngerjain fayarka'una rakatain. Salat 2 rakaat qabliyah. Enggak dilarang sama Nabi. Itu namanya diakui. Kalau haram, Nabi omelin kalau udah haram. Itu namanya ngakuin. Jadi Nabi, sahabat pada ngerjain qabliyah. Nabi masuk. Itu begitu. Ada di dalam Ibnu Hibban. Begitu. Emang hadis ini banyak, saudara. Kita nih harus ngaji kitab hadis tuh harus Bukhari. Bukhari hampir 10.000 lah, 9.000 berapa begitu hadis. Tapi kalau nggak pakai berulang-ulang nih, nggak double karena ada beberapa yang double. Mukarrar 4.000-an. Muslim itu hampir 8.000. Jumlah hadisnya itu 8.000 seberapa lah gitu. Hampir 8.000. Abu Daud. Ini kita harus ubak-ubak ini. Kalau kita ngaji itu ubak-ubak. Gitu. Bahwa Rasulullah itu ngerjain. Sampai Imam Jarhazi di dalam Hasiyah Manhajul Qawim. Hasyiatul Jarhazi. Itu keliru itulah Ibnul Qayyim itu begitu. Pada kalimat itu. Ada Nabi juga mengerjakan sebelum maghrib itu Nabi mengerjakan. Jadi sudah biasa itu. Ngerjain 2 rakaat sebelum maghrib. Bahkan Sayyidina Uqbah bin Amir al-Juhani yang makamnya di Mesir. Muallim Quran. Guru halaqah Quran pertama itu. Bilang kami itu udah biasa sejak di Madinah sebelum ke Mesir ini. Qabliyah maghrib itu emang begitu Rasulullah. Rasul juga sholat kok. Ada hadisnya. Jadi qabliyah maghrib 2 rakaat. 2 rakaat sunat. Dan alhamdulillah masyarakat muslim pada mengerjakan yang namanya qabliyah maghrib itu. Qabliyah maghrib 2 rakaat. Kemudian wa qabla al-isya sunat. Sebelum sholat Isya kita sholat 2 rakaat. 2 rakaat. 2 rakaat qabliyah Isya. Dari mana nih yang namanya qabliyah Isya nih? Qabliyah Isya ini hadisnya umum. Umum. Di dalam Sahihul Bukhari ada. Dalam Sahih Muslim juga ada. Daripada Sayyidina Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala. Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul baina kulli adhanaini salatun. Kata Sidi Abdullah bin Mughaffal, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, antara adzan dan qomat itu ada solat sunnah.
Maka termasuk juga qabliyah Isya? Yes. Termasuk juga qabliyah Isya. Tapi liman sya'a. Kata nabinya, bagi siapa yang mau. Maknanya tidak wajib. Maknanya tidak wajib. Sunat. Dan itu juga yang orang kurang faham dijadikan dalil qabliyah Jumat. Ini aja qabliyah Jumat, baina kulli adzanaini salatun. Pakai ini aja, ini kan ada. Loh, nggak usah pakai ini namanya hadis umum. Ada yang khusus. Kalau ada yang khusus, pakai yang khusus. Yang umum nggak apa-apa. Tapi bukan ini yang mau. Kata Nabi, antara adzan dan qomat, sholat orang. Itulah qobliyah. Ada qobliyahnya sholat itu. Ada qobliyahnya. Makanya ada qobliyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya, qobliyah subuh. Ada qobliyah. Antara adzan dan qomat itu ada sholat. Ada sholat. Tapi nabinya menyatakan liman sya'a. Kemudian lagi mana sholat sunat tuh sesudah rawatib ghairu muakkad yang paling tinggi ganjarannya, wa indas safari fi baitihi. Kalau kita mau bepergian mulia, mau umroh, mau haji, mau ziarah ke wali, pergian, ya termasuk mau dagang. Begitu. Sholat dulu kalau mau pergi dari rumah. Atau sholat 2 rakaat. Namanya sholat safar. Kalau kita yang lazim dipakai kalau mau pergi haji aja. Pergi dagang nggak apa-apa. Begitu. Mau nyiram pohon, Gunung Sindur. Begitu. Ya, sholat dulu lah. 2 rakaat. Tapi ngerjainnya di rumah. Cuman bedanya ba'da subuh haram, ba'da asar, yakni ba'da sholat subuh maksudnya haram, ba'da sholat asar haram sampai maghrib. Kalau baru sholat subuh biasa tuh sampai waktu isyraq, biar gampang ambil tanggal 7 lah. Begitu. Di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Al-Musannafnya, Musannaf ini banyak banget ya, 10 jilid. Dalam Al-Musannaf Ibnu Abi Syaibah itu menyatakan hadis dari Sayyidina Mut'im radhiyallahu ta'ala an. Kata Sayyidina Mut'im, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar dengan 2 kuping saya Rasulullah SAW itu bersabda, ma khalafa abdun ala ahlihi afdalu min rak'ataini yarka'uhuma hina yuridus safar. Tidak ada yang paling tinggi yang ditinggalkan oleh seorang muslim selain sholat 2 rakaat ketika dia mau pergi yang bagus-bagus, termasuk rebok mau ke KPU, iya sholat juga begitu. Ya Allah, jangan dicatat kalau mau bepergian haji gitu, pergian umrah, sholatlah di rumah, tapi di rumah sebelum keluar di rumah 2 rakaat. Keluar 2 rakaat. Itu doa-doanya udah banyak lah dibagi. Doa-doanya saya kasih itu di dalam buku pelepasan orang mau umroh lah atau mau haji, itu mana bagi. Itu diajarin. Kalau mau pergi biar selamat, biar sukses, begitu. Sholat 2 rakaat. Tapi bepergian mulia tentu. Kalau kita mau korupsi, mau jangan juga, mau nyolong gitu, jangan. Nah, dosa, nggak boleh. Jadi yang tidak dosa aja.
Ini namanya orang kita sebut sholatus safar. Sholatus safar. Mana lagi ada namanya sholat kudum. Sholat kedatangan bepergian. Cuman kalau sholat kudum ngerjainnya di masjid. Kalau kita di bandara aja. Di masjid dekat bandara. Saya kadang nggak keburu di bandara. Repot kejar-kejaran. Akhirnya saya ngerjain tuh. Yang sering saya itu ngerjain tuh. Mesti dapat tuh yang di Joglo nih. Yang kena jalanan tuh. Ada masjid tuh. Depannya ada kuburan tuh. Dekat Taufik Pelak tuh. Begitu. Ada masjid tuh. Apa itu? Al-Mubarak. Kayaknya. Yang pinggir jalan tuh. Iya, saya sering tuh kalau habis dari Mekah mesti sholat dulu di situ. Sholatnya. Ya kalau saudara udah terbiasa nggak mimpin milih jamaah, udah aja sholat di bandara lebih enak. Yang lebih tinggi masih dekat rumah. Kalau udah nyampe Anwar udah cak-cakan dah. Bang udah cak-cakan. Ya udah bubar dah. Udah masih di bandara aja yang bagus kalau bahasa saya. Di bandara aja. Gitu. Karena udah nyampe rumahmu udah susah. Udah ketemu dengan jamaah tuh udah susah. Kita belok-belok yang awal banyak repot juga. Ujunglah timbang sunat begitu. Udah di bandara aja, dalam bandara tuh sebelum kita kan habis turun tuh ada toilet, ada sholat aja di sampingnya dah. Begitu, ada musola aja. Sholat kudum. Usolli sunnatal kudumi. Minas safari raka'atain ta'ala. Begitu. Bandara aja aku niat sholat sunnah kedatangan dari bepergian mulia. 2 rakaat. Suratnya yang langganan aja. Apaan? Qul yaqulhu aja, qul yaqulhu. Begitu. Qul yaqulhu. Sayyidina Jabir bin Abdullah, sahabat agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam Sahih Muslimnya. Kata Sayyidina Jabir, Rasulullah itu selalu kalau habis bepergian salat 2 rakaat di masjid baru masuk ke rumah. Begitu, ngucapin terima kasih sama Allah. Habis perang kadang Nabi. Habis perang nih. Salat dulu di masjid 2 rakaat baru masuk ke rumah Nabi, gitu. Baru masuk ke rumah. Habis salat baru masuk ke rumahnya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya salat qudum. Boleh kita juga. Begitu, tapi banda asar haram. Enggak boleh banda salat asar, salat qudum. Begitu, salat qudum. Andailah diamalkan oleh muslim bagus, habis kerja gitu kan jauh datang atau habis ziarah dari Cirebon, masjid dulu sholat baru ke rumah begitu. Cuman karena ajaran udah mati, kumpulannya coba habis ziarah ke Anwar dulu ke rumah, ada ajaran baru nih, ajaran baru terus bisa jadi begitu. Ketika masjid udah di rumah aja, di rumah repot ya, itulah kita orang nih. Tapi begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya disebut salatul qudum. Salat sunnah ini banyak. Di kitab kita ini Mukhtasar Shaghir. Tulisannya dong Shaghir, isinya kabir isinya. Gitu. Begitu aja ada. Begitu. Orang dikata matan takrib aja kagak ada. Tulisannya Mukhtasar Shaghir. Tapi isinya amat sangat luas. Ada ajaran sholat sunnah. Ada. Banyak. Dan segini aja. Takut masuk surga duluan. Begitu udah banyak banget. Udah segini aja. Kayak gitu. Banyak banget ini ya Allah. Sholat ini. Bang Ud. Maafin ya Allah. Ngaji. Ada orang jadi demen canda saya aja ini. Gitu. Ada yang ditanya mungkin silakan. Dari materi ini. Kayaknya bagus mau nanya. Boleh. Iya.
Iya baik. Makanya sebetulnya sunat kita itu kasih jeda jarak. Jauhan. Malah subuh tuh sampai tengah jam. Antara adzan dan qomat kalau subuh itu. Malah di Mekah tengah jam lewat itu. Di Mekah itu. Duhur baru 25 menitan. Asar aja lama. Di kita nggak bisa. Di kita. Kalau kelamaan udah langsung teriak aja. Kalau kelamaan. Jadi dikasih jeda yang lama. Itu udah bagus dengan ada running text yang sekarang ini dengan jeda qomat itu. Jadi orang bisa ngukur kayaknya tinggal semenit. Nggak cukup lah 2 rakaat nanti aja kalau begitu. Qobliyahnya gitu. Qobliyahnya habis sholat. Iya habis sholatnya aja, habis sholat fardunya gitu. Jadi bagaimana kita putus qomat? Kalau kita nggak ada jeda, jam jeda itu, maka kita harus lihat-lihat lah, jangan langsung qomat. Jangan langsung qomat. Tunggu dulu lah. Begitu biar orang rapi qobliyah. Kasih jeda lah untuk zikir-zikir. Karena ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Dalam hadis di wasiatul Mustafa itu ada. Imam Ali diajak ngomong sama Nabi. Doa itu yang paling manjur antara adzan dan qomat. Begitu. Dulu di Betawi itu antara adzan dan qomat tuh bacanya sholawat asril. Sholawat itu aja. Dulu itu antara adzan dan qomat. Maka dunia tenang, kehidupan enak, semuanya enak. Karena muslimnya udah tergerus, kurang mau baca sholawatan. Jadinya akhirnya ya muslim jadi payah gitu, payah. Jadi kita yang jadi qomat itu jangan langsung qomat, lihat-lihat dulu. Tapi kita liatin jarak dulu barangkali. Kita memberi seper berapa kamu kita. Anggap dia 10 menit ya, kalau gitu udah 10 menit mudah. Qomat saja. Atau udah bunyi nit-nit itu qomat saja. Karena kesepakatan dari pengurus mau dikasih seper berapa. Kasih waktu. Banyak aurat yang harus dibaca itu. Banyak aurat yang dibaca. Sebetulnya kan realnya aurat-aurat itu kayak la ilaha illallah maklum mubin. Itu kan aurat sebelum sholat dohor. Cuma kan kita kagak bisa. Dengan begitu tuh orang buru-buru qomat. Ya udahlah bisa dohor aja jadi aja dah. Yang penting udah waktu dohor gitu. Itu kayak begitu. Daripada tidak begitu. Nggak apa-apa. Begitu. Jadi maka kita qomat itu lihat daripada seper. Jangan buru-buru qomat. Kedua kalau ngomong qomat yang harus yang adzan. Jangan yang nggak adzan main qomat aja. Jangan. Itu omelin itu. Berak yang adzan omelin. Dibentak boleh dia. Begitu adzan enggak kok. Gitu main qomat aja begitu. Begitu. Gitu. Enggak boleh. Yang qomat itu harus yang adzan. Jadi diatur. Ini kalau dalam dunia nih, di dunia kepanjangannya nih, hadis-hadis ini, ajaran-ajaran itu dari Nabi itu, kalau dalam dunia kehidupan tuh ada kaderisasi. Jangan ujuk-ujuk langsung jadi ketua umum, jangan. Jadi ada aturan-aturannya. Adzan dulu baru qomat. Jadi kalau enggak adzan jangan qomat. Jadi ada tata tertib. Gitu. Ya, yang nanya dikata konyol lagi. Gitu. Oh, yang nanyanya. Oh, bukan. Oh ya, oh. Gitu. Jadi kasih jeda. Kalau udah kasih jeda dengan yang ada ya ikuti tata tertib kesepakatan bersama baru qomat ya. Tapi yang qomat jangan enggak, yang qomat harus yang ada. Kalau mau kita qomat kita izin. Artinya siapa yang adzan tadi? Saya. Boleh saya qomat? Boleh. Baru enggak apa-apa. Karena dapat izin. Begitu aturannya. Begitu. Aturannya begitu. Wallah a'lam. Ustaz, kalau lagi sembahyang niat itikaf enggak apa-apa? Lagi sembahyang di dalam hati. Iya, dalam hati enggak apa-apa. Dalam hati. Dalam hati mau ngomel juga sama bini enggak apa-apa kalau dalam hati. Geblek lu dalam hati enggak apa-apa juga, biar 1000 kali juga. Insya Allah enggak bakalan marah. Kalau dalam hati, bener enggak? Begitu, dalam hati. Dalam hati banyak orang tuh boleh enggak lagi sujud doa-doa basnisa. Asal dalam hati boleh aja. Asal dalam hati. Dalam hati, silakan saja. Di hati ya. Karena di hati itu bukan doa namanya. Hadisun nafas. Kata-kata hati. Kalau doa harus diucapin. Begitu. Kalau ibarat doa. Namanya hadisun nafas.
Nggak apa-apa saja. Maka yang enak itu, makanya kami suka ajarkan dalam acara-acara masyarakat itu yang kecil-kecil ngajarin sunnah Nabi itu. Masuk masjid minil 4 dah kata kita. Masuk masjid ingetin 4, jangan enggak. 4 begitu. 4. Di Mekahnya ketemu seorang kiai, 4 ini jangan tinggal gitu. Di Mekahnya ada ketemu tuh ada seorang kiai yang 4 nih. Iya masuk masjid tentu pakai kaki kanan lah, doa gitu. Niat intikaf. Habis doa nih niat intikaf. Pasang di otak setiap doa niat intikaf. Baru dah tuh sholat tahiyatul masjid begitu. Kalau memungkinkan, kalau nggak memungkinkan, nggak punya wudhu. Karena niat intikaf ini tidak mesti punya wudhu. Nggak punya wudhu nggak apa-apa. Di masjid itu niatin kita intikaf. Karena semenit aja dah ganjarannya ya Allah kayak memberikan anaknya Nabi Ismail gede banget. Begitu. Jadi intikaf ini nggak kaitan dengan sholat, nggak. Artinya nggak karena sholat. Pokoknya kaitannya dengan kita ada di masjid niatin intikaf. Walaupun nggak punya wudhu, nggak apa-apa. Niatin intikaf. Apalagi kalau kita punya wudhu baca Quran segala macam ya bagus banget. Karena ini intikaf ini niatin diam di masjid. Karena ganjaran yang paling gede. Itu diam di masjid. Jadi niat intikaf kalau kemudian kita ada punya wudhu memungkinkan ya sholatlah kita tahiyatul masjid. Atau kagak memungkinkan walaupun punya wudhu ada pengajian. Pengajian begini habis umumnya maghrib ya kan kita datang karena nggak maghribnya di rumah atau habis isya atau subuh ngajinya. Kita baru datang. Jangan juga kita sholat di masjid depan kiainya ya kan. Nanti datang lagi, sholat lagi. Enggak begitu. Baca aja baqiyatu sholihat 4 kali. Kalau enggak memungkinkan, habis niat intikaf, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, akbar. Subhanallah, alhamdulillah, akbar. Baru duduk. Saya tuh selalu begitu kayak ngajar-ngajar maghrib, ngajar isya apa gitu. Masuk masjid. Enggak memungkinkan. Niat, baca terus. Duduk aja, bismillah. Ini perlu gitu. Jadi kalau nggak dilatih tuh jiwa suka lupa. Kalau nggak dilatih itu suka lupa. Jadi dilatih pokoknya masuk masjid kanan, doa, niat intikaf, memungkinkan sholatul masjid. Nggak memungkinkan baca baqiyatu sholihat, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, subhanallah, alhamdulillah, akbar, subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Ganjarannya sama dengan 2 tahiyatul masjid, 2 rakaat. Gitu gede ganjarannya. Duduk aja udah. Itu Syekh Al-Bantani tulis dalam Maraqil Ubudiyah. Cara-cara kayak begitu. Ulama-ulama jadi biar kita nggak lepas begitu dari Nabi sedikit. Yang kecil-kecil aja. Kurang lebih demikian. Wallah alam. Oh iya boleh begitu. Dikit. Yang penting jangan sampai hari Rabu aja yang tanya. Saya rada bingung jawabnya. Saya pertama gini guru pernah juga karena saya berkaca diri sering lupa guru. Saya pernah niat itikaf itu ya Allah semoga setiap saya masuk ke masjid ini saya selalu niat itikaf gitu. Jadi saya ratain gitu saya selalu lupa berarti saya udah niat itikaf gitu. Iya bukan lah. Itu namanya azam namanya. Namanya azam. Kalau niat mau kudu bareng dengan mengerjakannya. Kalau niat ya kudu bareng sama mengerjakannya. Itu baru namanya niat. Jadi yang namanya niat itu adalah qasdu syai'in muqtan bi fi'li. Begitu. Kalau kayak begitu namanya bukan niat namanya. Itu bukan niat, namanya azam. Iya, minta sama Allah. Pengen kalau ke masjid itu dikasih ingat kita untuk niat intikaf, minta begitu. Jadi kalau begitu boleh jadi enak. Ya Allah pokoknya utang nih sama enternya saya udah niat. Pokoknya saya niat aja bayar dah. Saya niat. Begitu. Itu sama teman kita digeplak. Saya nggak perlu niat. Bayar aja gitu. Bayar aja begitu. Jadi azam namanya. Tapi bagus itu. Enggak salah, tapi bukan niat. Gitu. Bukan niat. Namanya disebut azam. Dan itu juga bukan azam juga, tapi minta sama Allah biar kita dikasih ingat. Dan itu adalah bagus. Begitu. Yang kayak begitu. Itu bagus. Kalimat-kalimat begitu. Pasangnya niat-niat kebaikan aja sama aja kayak setiap subuh kita niat. Ya Allah hari ini saya pengen ngerjain kebaikan. Kan masih belum jelas. Itu bagus. Namanya niat fi'lul khair. Bagus sekali. Kayak begitu. Jangan ditinggal. Tapi tetap kalau masuk masjid mah, iya kudu niat juga. Kudu niat juga. Kalau masuk masjid, kudu niat juga. Begitu, kudu niat juga.
Nggak bisa kalau nggak niat. Karena niat adalah qasdu syai'i muqtaran bi fi'li. Begitu. Muqtaran bi fi'li. Kalau itu memadai, maka dalam puasa, dalam sholat, dalam haji, apa aja. Sholat bisa. Ya begitu, ya Allah, pokoknya kalau saya lupa niat saya udah cukup aja, pokoknya sholat aja. Allah Akbar. Nggak bisa. Kudu ada niat saat permulaan ibadah. Kecuali ada beberapa hal yang tidak perlu niat. Bimbabi turuk. Wallahu a'lam. Sedaya baik. Kita baca Fatihah, ini ada infak dari hamba Allah pahala almarhum Haji Ahmad Urwa Salim dan almarhum Haji Balya Isa. Dari hamba Allah pahala untuk almarhum Haji Ismail bin Haji Dawud, Haji Mukhtar bin Haji Muhammad, Haji Affas bin Haji Mamat, Haji Muslim bin Sulaiman, Haji Hasbi bin Haji Affas, Haji Ahmad Faiz bin Haji Hasbi, Haji Mujihad binti Hasbullah, Haji Maisunah binti Sulaiman, Haji Sa'diyah binti Haji Ismail, Haji Rubayah binti Muhammad Nur, Haji Khairiyah binti Haji Mukhtar. Ini juga ada infak dari hamba Allah. Baik. Ini juga dari jamaah ibu-ibu Taklim Al-Mukhtar, sebanyak 2 juta rupiah. Kita baca Fatihah untuk para hamba-hamba Allah ini semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terima infak-infaknya ini, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barokah, dilancarkan usaha dan ikhtiarnya, keluarganya diberikan sehat walafiat, juga anak-anaknya, dan Allah berikan anak-anak yang dipendidikan dapat ilmu yang manfaat, yang bekerja dapat pekerjaan yang barakah, dan Allah qabul hajat dunia hajat akhiratnya almarhum almarhumah semua yang beliau ini niatkan, kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzahnya, Allah muliakan di alam barzahnya, Allah senangi di alam barzahnya. Bitilkan niat wa da'awat. Al-Fatihah. Kita baca Fatihah untuk jamaah kita, Bang Haji Nizar kurang sehat, mudah-mudahan wasilah suratul Fatihah yang kita baca bersama dan juga wasilahnya infaknya beliau ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan beliau kesembuhan yang segera, kesembuhan yang sempurna, dan sakit ini menjadi Allah angkat derajatnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wasilah infak ini juga Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah yang beliau niatkan ini semuanya, kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzahnya, Allah muliakan di alam barzahnya, Allah senangi di alam barzahnya. Bidalkan niat wa da'awat. Al-Fatihah.